Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak berdialog dengan Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita perbanyak membaca sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, bagi yang mau menyimak, silahkan dilihat surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini membicarakan tentang binatang ternak. Surat Al-An'am, binatang ternak, unta, sapi, biri-biri, kambing, yang terdiri dari atas 165 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah, karena hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Mekah, dekat sebelum hijrah. Di manakah Al-An'am? Dinamakan Al-An'am karena di dalamnya disebut Am dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrikin yang menurut mereka binatang-binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak, seperti larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat oleh kaum jahiliyah, makan makanan yang halal dan yang haram, kemudian wasiat yang 10 dari Al-Quran tentang tauhid, keadilan, dan hukum-hukum, larangan mencaci maki berhala orang-orang musyrik, membalas dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat juga tentang keimanan, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Baiklah, silakan dibuka surat Al-An'am ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qadha ajalan wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu.
dan ada lagi sesuatu ajal yang ditentukan untuk kebangkitan yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahui. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu dustakan. Selamat bergabung Bapak Suparta. Semoga bertambah barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam 3 ayat dalam surat Al-An'am ini adalah tentang keyakinan, tentang keesaan Allah. Itulah yang akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir itu mempersekutukannya, Allah dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Nah, ciptaan Allah menciptakan kita dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal kematian. Semua kita sudah ditentukan kapan kita akan mati. Namun itu rahasia Allah. Bagi kita tidak bisa mengetahui rahasia tersebut, hanya bisa mengetahui tanda-tanda kematian. Salah satu tanda kematian adalah, coba lihat rambutmu yang sudah memutih. Rambut yang sudah memutih ini menunjukkan bahwa ajal kita, kematian kita itu memang sudah dekat. Karena itu adalah tanda bagi orang beriman. Kalau sudah beruban, berarti tanda kematian itu sudah ada. Tinggal menunggu tanggal mainnya. Dan lagi suatu ajal yang ditentukan untuk bangkit. Jadi kita harus percaya bahwa setelah kita mati nanti ada hari kebangkitan. Akan dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Dan kelak akan dihisab. Semoga kita masuk surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, penonton Facebook maupun YouTube yang saya hormati, mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini menjelaskan tentang sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya atau mendustakan ayat-ayat Allah. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un.
tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita yang selalu mereka perolok-olok. Nah, saudara sekalian, alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaikum midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim falaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Masya Allah, betapa indahnya ayat ini bisa kita ambil satu pelajaran agar kita betul-betul memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Begitulah sikap orang kafir, tidak bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu laula nuzzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad sebagai seorang malaikat? Maksudnya untuk menerangkan bahwa Muhammad itu seorang nabi. Dan kalau kami turunkan kepada mereka seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kalau diturunkan kepada mereka malaikat sedang mereka tidak juga beriman, tentulah mereka akan diazab Allah sehingga mereka binasa semuanya. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan dia seorang laki-laki, tentulah kami meragukan
meragu-ragukan atas mereka yang mereka ragu-ragukan atas mereka diri sendiri. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh itu di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit kilasan tentang surat Al-An'am ayat 1 sampai ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat 1 dengan sampai ayat 3 yang menunjukkan bukti-bukti tentang keesaan Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan malam dan siang. Tetapi orang-orang kafir tetap menyekutukan Allah. Dia juga yang menciptakan tanah, menciptakan kita dari tanah, dan kita akan kembali kepada tanah dan akan dibangkitkan kelak. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita ataupun apa yang kita zahirkan. Lalu sikap kita bagaimana? Tentunya kalau kita sudah mengetahui ma'rifatullah, tentu kita akan berhati-hati dalam segala hal karena Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Ibaratkan CCTV itu terpasang terus. Maka kita harus berhati-hati di dalam berbuat dan bersikap. Kenapa orang-orang kafir itu, kaum musyrikin itu bisa menjadi kafir? Karena mereka selalu berpaling daripada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan mereka mengolok-olok ayat Allah. Inilah mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mendustakan, memperolok agama Allah. Nah, ini yang menyebabkan mereka itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi bangsa kita sekarang ini sedang diuji dengan adanya corona. Mungkin itu adalah salah satu bagian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah, agar kita segera bertobat kepada Allah. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa mereka orang-orang kafir itu kafir terhadap ayat Allah, karena mereka selalu menganggap bahwa ayat-ayat Allah itu adalah sihir yang nyata. Jadi kalau orang seperti itu, maka mereka pasti tidak akan yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka orang-orang kafir, kaum musyrikin itu menginginkan bahwa Allah menurunkan malaikat. Ya, Allah menurunkan malaikat untuk
menjadi seorang rasul. Nah ini. Tetapi jikalau malaikat turun pun mereka akan tetap mendustakan. Karena mereka telah memperolok-olok Rasul sebelum Rasulullah SAW. Maka turunlah orang-orang yang mencemooh itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman mendapatkan satu tausiah atau taujih Rabbani. Kul siru fil ardi fangduru. Kul siru fil ardi summangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi ini. Kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh rihlah, tapi dengan rihlah itu kita harus memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran agar kita betul-betul memperkuat keimanan kita kepada Allah, sehingga kita tidak bernasib sama dengan mereka, yaitu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat negara-negara yang selalu menzolimi umat Islam, pasti akan diazab oleh Allah. Pasti, itu sudah pasti. Tapi kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam bil khusus, harus senantiasa memperkuat keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti-bukti Allah serta kesempurnaan sifat-sifatnya ini sudah jelas terdapat dalam ayat 1 tadi. Dan kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti adat istiadat atau perilaku orang-orang seperti tadi, yaitu menganggap Al-Quran sebagai sihir, menganggap firman Allah sebagai sihir yang nyata, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah ini. Bahkan Rasulullah SAW ditentang oleh kerabatnya sendiri dalam berdakwah. Sikap kaum musyrikin yang kepala batu inilah yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika azab Allah sudah turun, tidak akan bisa kita hadapi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap hari laut meminta ingin menenggelamkan manusia. Tapi kata Allah, jangan, masih ada yang mau istighfar, masih ada yang mau beribadah kepada Allah. Begitulah laut sudah muak dengan sikap kita sebagai manusia yang senantiasa berbuat dosa. Tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Ayo bertobatlah sebelum kita terlambat. Dengan bertobat insya Allah hati kita akan lapang, rezeki kita akan luas, anak kita akan bertambah. Luar biasa. Masya Allah, demikian yang dapat saya sampaikan renungan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi antum semua. Selamat Bapak Asmari, saudaraku Bapak Ustadz Siman, dan Kakanda Zafira yang ikut bersilaturahim dalam kesempatan kali ini melalui siaran langsung ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semuanya, memberikan rezeki yang luas, menjadikan anak-anaknya anak yang soleh, dan diberikan rumah surga nanti. Di dunia diberi rumah yang baik, dan di akhirat nanti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, share kepada teman yang lainnya untuk melihat video ini. Insya Allah merupakan bagian dari amal Anda dan bertambah amalnya insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya kasih sebuah renungan sebagai bonus bagi Anda. Oh, sahabat-sahabatku, selagi kita masih ada umur, masih ada kesempatan, marilah kita mencoba melaksanakan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan ini berlalu, agar hati kita bertambah lembut dan bertambah baik lagi. Mari kita jaga hati kita ini agar senantiasa bercahaya di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Tidak lama pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan mentaati Allah dan mencintai Rasulullah. Sungguh sudah banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Ramadan ke Ramadan, dari perjalanan Jumat ke Jumat, hari ke hari, jam ke jam, detik ke detik, memberikan pelajaran kita agar mau melaksanakan Shaum Syawal. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.